Usai kegaduhan dalam persidangan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution, kini muncul sosok-sosok baru yang ikut angkat suara dalam kisru ini, yaitu praktisi hukum Sunan Kalijaga dan juga Andre Yaakob yang merupakan mantan suami Iklimah Kim. Lantas, seperti apakah Andre Yaakob yang secara tegas siap menghadapi siapapun yang berani mengancam Iklimah Kim di ruang sidang nantinya? Seperti apa pula Andre yang juga membantah keras terkait tudingan bahwa Iklimah adalah istri simpanan. Benarkah alasan Andre membela Iklimah Kim karena demi masa depan anak mereka? Dan bagaimana Rasman Nasution yang menegaskan bahwa dirinya pun tidak gentar untuk menghadapi Hotman Paris di persidangan nanti, di mana sebagai terdakwa Rasman pun siap hadir dengan tertib, namun memperingatkan bahwa siapapun yang mengganggu jalannya sidang harus segera ditangkap. Hingga Rasman pun juga memastikan bahwa tim khusus dari Peradi Bersatu akan memantau persidangan dan berharap sidang pun tetap terbuka untuk umum. Dan bagaimana pula tanggapan Farhad Abbas yang menyebutkan bahwa surat berita acara sumpah Rasman dan Firdaus tidak bisa dipulihkan. Menurutnya, nasib kedua pengacara itu pun sudah menjadi es alias beku dan tidak lagi memiliki peluang untuk kembali berpraktik dan menjalani sidang sebagai pengacara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah kericuhan yang terjadi dalam persidangan antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution, kini muncul sosok baru yang turut angkat suara. Sunan Kalijaga bersama Andre Yaakob, mantan suami Iklimah Kim, akhirnya buka suara terkait kegaduhan yang mencuat di ruang persidangan. Andre Yaakob dengan tegas menyatakan kesiapannya menghadapi siapapun yang berani mengancam Iklimah Kim di dalam ruang sidang. Ia pun menegaskan bahwa ini bukan pertama kalinya ia membela Iklimah yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Tak hanya itu, Andre pun membantah keras mengenai anggapan bahwa Iklimah adalah istri simpanan. Ia pun menegaskan bahwa Iklimah adalah istrinya yang sah dan keputusannya untuk membela wanita tersebut bukan tanpa alasan. Baginya, ini bukan hanya tentang Iklimah, tetapi juga tentang masa depan anak mereka. Andre pun menambahkan bahwa Iklimah bukan orang sembarangan dan mengenal Iklimah sebagai seorang pengusaha, bukan sekedar sosok biasa. Bahkan, Andre pun tidak ingin anaknya tumbuh dalam situasi yang merugikan, sehingga ia pun juga merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nama baik Iklimah tetap terjaga. Jadi hari ini saya bukan mendampingi, menemani partner bisnis saya yaitu Pak Andre yang akan berbicara terkait dengan ibu dari anaknya Pak Andre yang infonya mendapatkan ancaman di ruangan persidangan kemarin ya. Pak Andre tentunya sebagai ayah ya dari ibu anaknya Pak Andre ingin menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu atau orang-orang yang dianggap mengganggu atau mengancam ya, baik itu keselamatan maupun ancaman-ancaman hukuman lainnya. Pertama saya sebutkan status Iklimah ketemu saya ya. Iklimah ini sebetulnya sebagai pengusaha, usaha kecantikan. Bukan ada isunya adalah orang yang sembarangan yang kayak ada beritanya bahwa ini adalah orang rendahan, orang ecek-ecek. Bukan, dia seorang pengusaha dan ada uang. Nanti videonya akan saya berikan bahwa dia bagaimana kehidupan dia ya. Jadi yang saya mau tekankan sekali lagi, andai katanya ada pengancaman atau apa-apa, pertama sekali saya akan
hadapi orang itu. Ingat, yang ngancam-ngancam akan saya hadapi. Ini saya belum sebut namanya ya. Nanti kalau sudah terang akan saya sebut orangnya. Siapapun ya. itu ya. Siapapun orangnya akan saya hadapi. Ini bukan pertama kali saya membela Iklima, ibu anak saya. Iklima itu ibu anak saya. Intinya Pak Andre sudah mengantongi alat bukti. Itu Ya, aja. ada alat bukti. Jadi Pak Andre di sini mau menyampaikan bahwa kepada siapapun di luar sana yang sudah mengancam ataupun akan mengancam Iklim Hakim, pasti akan berhadapan dengan Pak Andre. Dalam kesempatan yang sama, praktisi hukum Sunan Kalijaga yang menemani Andre Yakub pun dengan tegas mengingatkan bahwa Iklima bukan sekedar nama yang bisa dipermainkan. Ia adalah ibu dari anak-anak Andre Yakub. Dalam pernyataannya, Sunan pun juga memperingatkan agar tidak ada pihak manapun yang berani melakukan pengancaman ataupun intimidasi terhadap Iklim Hakim. Namun, pernyataan paling mengejutkan justru datang dari Andre Yakub. Dengan nada penuh ketegasan, ia pun memperingatkan bahwa jika ada pihak yang berani mengancam Iklima, maka Andre pun akan membuka masalah ini lebih dalam lagi. Lantas benarkah Andre pun akan hadir dalam sidang lanjutan Hotman Paris versus Rasman Nasution yang akan digelar pada Kamis besok, 20 Februari 2022 untuk memantau. Kan kita kan sama-sama tahu ya bahwa di perseteruan yang sedang ramai antara Bang Hotman dan Bang Rasman ini kan ada seorang wanita yang bernama Iklima Hakim, yang dimana Iklima itu adalah ibu dari anak Pak Andre, gitu ya Pak ya. Ya. Nah di sini kami hanya ingin menyampaikan Pak Andre khususnya sebagai bapak dari anaknya Iklima. Iklima itu janganlah gitu loh. Ya, jangan siapapun berlaku lebih jauh, melakukan pengancaman, intimidasi terhadap Iklim Hakim. Karena biar bagaimana Iklim Hakim itu adalah ibu dari anaknya Pak Andre. Ya. Itu mungkin yang ingin disampaikan Pak Andre kepada orang yang bersangkutan maupun kepada siapapun yang mempunyai rencana atau bahkan yang sudah mengancam Iklim Hakim kemarin-kemarin gitu ya Pak. Ya. Nanti kalau andai katanya sampai terjadi, baru saya buka. Ya. Begitu ya. Ya pesannya saya lebih baik ikuti sajalah persidangan ini dengan baik-baik. Hasilnya apapun, ya pasti negara ini ada negara hukum kan. Kalau di luar hukum ya otomatis ceritanya beda lagi kan itu kan. Nanti kan besok kan tanggal 20 kan juga lihat kita keadaan bagaimana kan. Gitu. Hadir Pak. Saya akan hadir, tanggal 20 akan hadir ya. Panasnya perseteruan hukum, Rasman Nasution dengan tegas menyatakan bahwa ia pun tidak akan mundur dalam menghadapi Hotman Paris di persidangan. Sebagai terdakwa, Rasman pun juga menegaskan kesiapannya untuk hadir dengan tertib dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Namun, bukan Rasman namanya jika tidak menyelipkan pernyataan tajam. Ia pun menegaskan bahwa jika ada pihak yang berusaha mengganggu jalannya sidang, siapapun itu harus segera ditangkap. Tak hanya itu, Rasman pun juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan nanti akan ada tim khusus dari organisasinya yaitu Pradi Bersatu yang akan turun langsung memantau jalannya sidang. Rasman pun juga berharap jika persidangan tetap terbuka untuk umum dan disiarkan secara live oleh media. Karena baginya hal ini adalah momen penting untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lantas akankah Rasman benar-benar mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencemaran nama baik? Ataukah justru ada kejutan besar lainnya yang akan muncul di persidangan? Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus ya. Iya. Saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan. Dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau membuat kekacauan, tangkap. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim berdasarkan sidang etik kemarin diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar.
turun, beberapa media live, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmi. Rasman dengan tegas juga menyatakan dirinya akan patuh pada perintah organisasi yang menaunginya dan berharap persidangan pada 20 Februari nanti digelar secara terbuka. Namun, jika majelis hakim memutuskan sebaliknya, Rasman mengaku tetap menghormati keputusan tersebut. Ketidaknyamanan dalam jalannya sidang menjadi alasan kuat bagi Rasman untuk menyoroti laporan yang dilayangkan ke Bareskrim. Menurutnya, tidak seharusnya seseorang dipidana jika belum ada aturan hukum yang jelas. Dalam hal ini, Rasman pun juga menegaskan bahwa jika memang terjadi pelanggaran dalam sidang, maka seharusnya ketua majelis hakim yang berwenang melaporkan, bukan suatu lembaga. Tak berhenti di situ, Rasman pun juga menuduh bahwa langkah membawa lembaga ke dalam kasus ini pun bisa dikategorikan sebagai contempt of court. Ia pun menuntut agar semua pihak berpegang pada aturan hukum yang berlaku dan tidak asal menuduh. Namun, pukulan telak pun datang saat Rasman menyinggung langsung Hotman Paris. Dengan nada penuh tantangan, Rasman pun memeringatkan kepada Hotman agar tidak terlalu banyak berbicara di media sosial. Bahkan, Rasman pun berani menantang debat terbuka dengan pengacara nyentrik tersebut. Tapi yang pasti, saya sudah diberi gambaran singkat oleh Ketua Umum Pradi Bersatu bahwa diperintahkan untuk taat azas, taat aturan. Nah, kemudian tentang tanggal 20, ya kita pertama berharap terbuka, kemudian live. Nah, kalau tidak, ya terserah majelis. Terserah majelis. Saya kan sudah menyuarakan, tapi yang saya mau katakan, dikawal kasus ini. Jangan sampai nanti, ini kan ada laporan di Bareskrim, jangan tiba-tiba lagi nanti muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan akumulasi yang dari awal sampai akhir. Bayangkan, kita berharap di Bareskrim waktu itu netral, atau kita duga enggak. Begitu juga dengan kejaksaan. Tahu-tahu 34 bulan langsung pengadilan, baru masuk pengadilan. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 2-3. Saya sangat shock. Sidang 4 tiba-tiba. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwarar tadi, bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga persidangan. Sedangkan konteks yang dilaporkan ke kami di Bareskrim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Kemudian, kami tidak menghina institusi. Kami bicara oknum loh. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, gitu loh. Feedback, bos. Lantas, bagaimana tanggapan Farah Tabas yang menyebut bahwa surat berita acara sumpah milik Rasman dan juga Firdaus tidak bisa dipulihkan? Lalu, seperti apa nasib kedua pengacara itu menurutnya? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Bak pertarungan terakhir, Rasman Nasution dan Firdaus Oyowo akhirnya kemarin mendatangi Mahkamah Agung serta Pengadilan Jakarta Utara dengan harapan terakhir, yaitu menyampaikan surat permohonan maaf demi bisa mengaktifkan kembali surat berita acara sumpah milik mereka yang sudah dibekukan. Namun, di tengah upaya mereka, pernyataan tajam datang dari Farhad Abbas yang seolah menutup rapat pintu harapan bagi kedua pengacara kontroversial itu. Ya, dengan nada sinis, Farhad pun menegaskan bahwa nasi pun sudah menjadi bubur, sekaligus menandakan bahwa apapun yang dilakukan Rasman dan juga Firdaus kini sudah tidak ada gunanya. Bahkan, Farhad pun juga melangkah lebih jauh dengan menyebutkan nasib kedua pengacara itu pun sudah menjadi es alias beku dan tidak lagi memiliki peluang untuk kembali menjalani sidang sebagai seorang pengacara. Menurut Farhad, pencabutan surat berita acara sumpah keduanya bukanlah tanpa alasan. Ia pun juga menilai bahwa Rasman dan juga Firdaus telah menciptakan kesan yang terlalu brutal dalam kiprah mereka di dunia hukum, yang tentu saja membuat publik pun tidak lagi bersimpati terhadap mereka. Nasi sudah jadi bubur. Nasib dua pengacara sudah jadi es, sudah beku. Tidak ada gunanya lagi mereka, karena ini dicabut ini karena mereka sudah memberikan kesan brutal, tidak simpatik lagi. Masyarakat udah enek lihat mereka berdua ini, ya. Kura-kura ninja dan cowboy cengeng. Seperti saya katakan awal, Mahkamah Agung dalam laporannya fokus ke 4 orang itu. Pertama adalah Rasman, kedua Firdaus, ketiga ibu yang ada telalatnya itu. Ini ibu-ibu ini yang ada telalatnya ini. Orang kan kalau diam aja udah ngenek. Ini dia senyum aja udah enek liatnya gitu. Makanya ngomongnya sembarang gitu. Ya, ibu siapa namanya yang ada telalat sini? Kamu siap-siap aja jadi tersangka ya. Dan kalau bisa Pak, nanti kalau dipanggil tersangka langsung diangkat, tangkap mereka. Kemudian dengan istrinya Rasman. Istrinya Rasman itu betul-betul meneriakkan yang tidak benar. Masuk angin lah hakimnya. Kemudian mereka melakukan siaran secara live di TikTok maupun Instagram. Nah, jadi menurut saya ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan, di mana seorang pengecar membawa istrinya membantu suaminya mempermalukan hakim. Istrinya mendokumentasikan suaminya ngamuk-ngamuk dan istrinya juga ikut ngamuk-ngamuk. Dan pengacara perempuan juga ngamuk-ngamuk. Kemudian nantang-nantang Farhad Abbas, ngejek-ngejek Farhad Abbas. Katanya saya ngembat istri orang. Siapa istri orang saya embat? Katanya dia kenal. Siapa? Sebutin aja sini. Ya. Dan kamu, ibu yang ada telalat sini, nanti aku laporin kamu ya. Nanti biarin aja kamu dulu masuk penjara. Laporan dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Jakarta Utara. Pokoknya Bapak Kapolda Metro atau Bapak Kabareskrim usut terus 3 pengacara itu dan 1 istri pengacara. Jangan berhenti, jangan dingin. Yang dipetieskan itu adalah izin advokatnya. Tapi kasus mereka menyerang pengadilan, mempermalukan, memfitnah, tetap dilanjutkan. Farhad Abbas terus kawal, pembela kaum lemah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.